Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan mereaksi bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh DPP PDIP terkait kasus suap Harun Masiku yang kemudian menjerat Sekjen PDIP Hasto dan akhirnya dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita langsung saja cek, ini dia konferensi pers teman-teman dari PDIP. Didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan. Oh, maksudnya tersangka yang dilakukan oleh KPK ya? Maaf, Oh ya. KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Oke. Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Kado hadiah Sebenarnya Natal peristiwa ini buat DPP PDI. konfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada mulai dari sini mulai terbaca semacam playing victim ini. Kita lihat ya. Jadi dicocok logikan dengan sambutan yang disampaikan oleh Megawati. PDIP mulai di out. Oke, kita teruskan guys. rencana kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Iya. Penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini Kenapa ya teman-teman PDIP tidak mau elegan seperti ada beberapa peristiwa kasus korupsi yang terjadi di kader-kader partai yang lain? Itu mereka menyebutkan bahwa kami sangat menghormati proses hukum, kami menghargai apa yang dilakukan oleh KPK. Kenapa harus mengeluarkan pernyataan atau tendensi-tendensi yang menurut saya ini semacam ingin menggiring opini kepada masyarakat bahwa ini hanyalah kasus politisasi gitu. Oke, kita lanjutkan. bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, Apa hubungannya Kongres dengan hukum, kasusnya Hasto? ada beberapa poin cukup panjang nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang Bang terhormat, Adian. kawan-kawan DPP PDI Perjuangan. Merdeka! Wajah-wajah stres Bang Adian. Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Kita dengar ya, yang disampaikan adalah ada sikap DPP PDIP Perjuangan. Jadi sikapnya apa? Kita akan dengarkan guys. Rilis media DPP PDI Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Nih, baru judulnya aja udah offside. Politisasi hukum. Ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa PDIP itu tidak percaya KPK. PDIP tidak percaya terhadap proses hukum. Segala sesuatunya selalu dicocok-cocokkan dengan ada upaya politisasi. Padahal sebelum-sebelumnya ketika PDIP berkuasa, begitu banyak juga korban-korban gitu. Bukan korban ya, pelaku yang kemudian ditangkap oleh KPK. Nggak ada istilah politisasi. Ini nanti baru kadernya PDIP. Apalagi memang bukan cuma kader kaleng-kaleng. Mas Hasto guys, Sekjen. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Ternyata teman-teman PDIP tidak kaget bahwa ternyata kasusnya Mas Hasto ini
sudah sejak lama yang sudah didengungkan dan hanya mengkonfirmasi dan membenarkan. Mereka tidak mau mengakui bahwa Oke, lanjut aja dulu. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Sekali lagi, teman-teman PDIP selalu memposisikan seolah-olah KPK adalah lembaga yang bisa disetir. Oke, lanjutkan saja. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku. Harun Masiku ini bukan soal opini publik, karena memang dia adalah kasus hukum yang terus berjalan gitu. Masa mau dibiarkan? Gimana sih? Ya harus berkelanjutan dong, karena biar bagaimanapun ada tindakan kriminal di sana. Ada tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan lembaga KPU tercoreng, di mana ada salah seorang komisionernya itu dinyatakan korup. Perbuatan korupsi itu kan adalah perbuatan yang kemudian mau menguntungkan diri sendiri gitu loh. Ini yang menurutku menarik. Oke. Baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Apapun motivasinya, apapun opininya, kalau hal dengan cara seperti ini baru penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik, kenapa enggak gitu. Dan apa salahnya orang kemudian mau mengingatkan kepada KPK untuk melakukan penegakan hukum terkait peristiwa atau kasus yang melibatkan Harun Masiku bersama Hasto ini. Masa mau dibiarkan? Apa masalahnya gitu coba? Pihak manapun ya, mau dia rakyat biasa, mau dia elitis, mau dia pejabat, bahkan jangan-jangan mungkin presiden. Yang paling berkepentingan untuk menegakkan korupsi, anti korupsi ini kan adalah Pak Prabowo. Nah dia kan ingin tegaskan, bisa saja dia yang menyuruh kan gitu, kalau ada orang yang kemudian menggiring opini. Tapi sekelas Pak Prabowo juga enggak. Ini kan ujung-ujungnya mau bilang Pak Jokowi nih. Atur guys, oke. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan, Pembunuhan melalui karakter. framing dan narasi yang menyerang pribadi. Siapa yang sering serang pribadi? Sebenarnya Pak Hasto tuh yang sering menyerang pribadi, ya kan? Termasuk ketika dia menyerang kepada Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kalian mau tuduh bahwa ini adalah mainannya Jokowi, katakanlah memang Pak Jokowi. Tentu kan Pak Jokowi sangat menyadari waktu beliau jadi presiden, beliau tahulah aib-aib di dalam kamarnya PDIP ini yang dilakukan oleh elit-elit PDIP. Hanya memang Pak Jokowi tidak punya kemampuan untuk melakukan intervensi lebih jauh. Karena selama ini kan Pak Jokowi mau dijadikan boneka. Maka wajar aja kalau kemudian Pak Jokowi ketika tidak lagi jadi boneka, ya dia lawan gitu. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat penting. rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Nggak Kami penting. menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat Tidak substantif. dan dinilai oleh publik. Tidak substansial itu. Ketiga,
kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah atau Harun Masikunya ingkrah. kekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Iya. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. Wah, ini sudah dibantah lah, terbantah dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPK bersama juru bicara dan juga Direktur Penyidikan ya. Jadi kalau ini nggak ada tuh istilah kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu orang tidak bersalah disalahkan, kan gitu. Kalau Hasto jelas betul itu bagaimana dia menskemakan Harun Masiku dari dapil Sulawesi, dari orang Sulawesi Selatan kemudian dibawa ke dapil daerah Sumatera. Bagaimana dia berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk mengintervensi agar mengubah yang namanya bukan mengubah ya, semacam judicial review terhadap peraturan KPU. Bagaimana juga ada komunikasi antara Hasto dengan komisioner KPU. Bagaimana kemudian memerintahkan saksi-saksi untuk menghilangkan barang bukti berupa handphone untuk ditenggelamkan. Nah itu kan bukti-bukti baru tuh, keren. Itu bukan kriminalisasi, itu jelas itu guys. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Iya, ketahuan ujung-ujung Jokowi. Aduh, menantang demokrasi apa? Otak yang dipakai oleh Hasto untuk bagaimana memenangkan ya. Dan memenangkan Harun Masiku itu sebenarnya secara tidak langsung juga terbukti dengan bagaimana proses yang dilakukan DPP PDI untuk menjadikan orang yang tidak bisa duduk jadi duduk. Itu terjadi di pemilu 2024. Romi, kemenangannya Ibu Megawati itu kan, tapi karena kemenangannya Ibu Megawati yang seharusnya duduk mengalah, mengundurkan diri, bisa diatur. Nah, waktu kasus Harun Masiku, Hasto mencoba untuk meminta kepada yang calon terpilih kedua setelah yang satu meninggal dunia, Nasaruddin Kemas, dimintalah kepada Rizky Aprilia kalau nggak salah itu. Tapi calegnya nggak mau, dia yang duduk, nggak boleh digantikan. Nah itu lobby-lobbynya nggak dapat, akhirnya mau main hukum dipretelilah hukum, dimintalah prosesnya lewat Mahkamah Agung. Nah judicial review kok ke Mahkamah Agung. Walaupun itu memang realistis ya, rasional secara konstitusional, tapi yang jangan dilupakan ini pemaksaan. Nggak diamankan atau tidak diindahkan oleh oleh KPU, main suap lewat Harun Masiku. Ternyata ada uangnya Hasto di situ, bukan cuma uangnya Harun Masiku. Aduh, gila. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait.
Iya, iya, iya. Ketujuh, Nggak PD substansial. Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Ya, terakhir baru Kedelapan, dibilang. PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, Udah lah, Pak. penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan Bro ini Roni. mengkonfirmasi keterangan Ketua Salah Umum masuk kamar PDI kau, Bro. Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Alah, Terima nggak kasih. substansial. Terima kasih Bung Roni. Rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak. Ini akan berkembang terus. Nanti kita akan Sikapnya apa? setiap perkembangan. Selamat Oh, malam tadi dan sikapnya selamat kooperatif ya? merayakan Natal 2024 dan tahun baru 2025. Merdeka! Terima kasih. Oh, nggak ada tanya jawab, guys. Nggak ada tanya jawab. Deddy Sitorus apa Deddy Tidak ada Sitorus tanya bilang jawab. nggak ada tanya jawab. Kita akan update Sombong terus. banget loh. Iya, ya, abis Natal gitu ya. Mas Guntur. Pernyataan sikap atau respon dari Guys, menurut kalian gimana nih guys? Aduh, kalau menurut aku sih teman-teman PDIP playing victim. Mereka seharusnya dengan elegan, tidak perlu mendramatisasi. Sudahlah, intinya Pak Hasto terlibat, intinya ada fakta baru yang ditemukan. Dan ini pimpinan KPK yang baru adalah pimpinan KPK yang berkomitmen. Maka mereka nggak mungkin menjadikan ini PR berkepanjangan. Kita harus apresiasi dong. Kenapa sih teman-teman tidak mau menjadikan ini sebagai pelajaran? Kenapa teman-teman PDIP tidak menjadikan ini sebagai sebuah bagian dari penting catatan sejarah? Kenapa juga harus terjebak pada konflik bersama Pak Jokowi? Mungkin saja Tuhan memakai Jokowi, negara kita memakai Jokowi untuk kemudian ayo bongkar ini. Memang kalau aku harus akui, Pak Jokowi tidak mungkin dia tidak punya pengaruh, ya kan? Dia tentu tahu, ya. Hanya memang dulu dia terjebak dengan kungkungan partai. Nah sekarang ketika kemudian dia sudah bukan menjadi kader partai dan sedikit banyak dia mengetahui ada hal-hal yang memang sudah inkonstitusional, yaitu dia bongkar. Nah kalau kalian merasa bahwa Pak Jokowi itu kemudian ada yang inkonstitusional, Anda menganggap bahwa dia adalah perusak demokrasi, ya laporkan gitu. Aduh. Ya sudah guys, silahkan Anda menilai sendiri apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP. Tapi yang jelas kita salut kepada KPK yang berani kepemimpinan baru ini, kepemimpinan yang menjadi harapan rakyat. Apalagi Pak Prabowo punya komitmen tinggi terkait hal-hal yang seperti ini guys. Dan satu hal yang saya mau ingatkan adalah intinya Harun Masiku sudah DPO sudah hampir 5 tahun. Kita memang masih menunggu ya, kita masih menunggu bagaimana kemudian Harun Masiku ini punya jawaban terakhir guys. Nah kalau kalian mau tahu bantahan dan juga sanggahan dari atau konferensi pers dari KPK, silahkan cek di beberapa TV, itu juga sudah share di YouTube juga sudah ada. Anda bisa tahu semua yang disampaikan oleh PDIP itu dibantahkan lewat konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Oke, kalau menurut Anda seperti apa silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.